Apa kabar Sobat Review Berita? Kali ini saya akan membahas tentang koalisi perubahan yang dimotori oleh tiga partai, yaitu Nasdem, kemudian PKS, dan yang ketiga adalah Demokrat. Seperti kita ketahui, jauh-jauh hari sebelumnya, Nasdem sudah berinisiasi mengusung Anies sebagai capres untuk pemilu 2024. Dalam perjalanannya untuk memenuhi minimal suara untuk bisa mencalonkan seorang capres, Nasdem berusaha merangkul Partai PKS dan Partai Demokrat. Ternyata tidak semudah itu dan perjalanannya cukup alot. Terdengar kabar terakhir bahwa Nasdem, Demokrat maupun PKS sudah bersepakat untuk membentuk sebuah koalisi. Ya, intinya seperti rumah bersama dengan menggabungkan tiga perolehan suara dari partai tersebut untuk dapat mengusung Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah, siapa cawapres yang akan diusung untuk mendampingi Anies Baswedan? Di sini yang menarik. Tadinya kan ada muncul nama AHY. Ya, mestinya sebagai salah satu penyumbang suara agar bisa mengusung Anies Baswedan, AHY juga berhak mendapatkan posisi sebagai cawapres. Tapi ternyata Nasdem belum bisa memberikan restu. Ya, apa pertimbangannya? Apakah karena pertimbangan AHY meskipun sebagai ketua partai tidak punya pengalaman politik atau minim pengalaman politik, meskipun dia adalah putra dari mantan Presiden RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Kemudian apakah juga karena AHY elektabilitasnya atau popularitasnya juga belum cukup? Ya, seperti kita ketahui pada Pilkada 2017 saat itu AHY dan Anies bersaing. Ternyata nama AHY tidak bisa mendongkrak perolehan suara pada saat itu. Mungkin juga karena saat itu kan calon-calon yang maju adalah calon-calon yang kuat, yang masing-masing didukung oleh partai-partai besar. Sementara AHY pada saat itu diusung oleh partai-partai kecil. Ya, kita juga nggak tahu apakah seperti itu faktanya ya. Ya, yang ketiga, AHY meskipun mempunyai keuntungan politik sebagai anak dari mantan Presiden RI, ketua partai, dan yang ketiga adalah masih muda, publik masih meragukan kemampuan dari AHY sendiri. Karena kita perhatikan selama ini AHY tidak pernah mempunyai pengalaman sebagai pejabat publik. Ya, maju sebagai gubernur pun ternyata rakyat tidak memilihnya. Ya, apalagi kalau dia maju sebagai cawapres, pastinya tidak banyak keuntungan yang diperoleh dari kubu koalisi perubahan. Nah, tapi yang patut kita catat di sini bahwa koalisi perubahan ini juga masih wacana-wacana yang belum pasti. Karena kalau kita lihat dari timeline penyelenggaraan pemilu untuk penetapan capres-cawapres masih pada bulan September, ya kita masih punya waktu sekitar 6 bulan. Artinya selama masa waktu kurang lebih 6 bulan itu masih banyak perubahan yang terjadi ya. Karena kalau kita perhatikan peta politik yaitu ada tiga kelompok besar yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra yang masing-masing mempunyai peran yang besar dan memegang suara yang signifikan untuk bisa mencalonkan diri. Ketika partai tersebut masih adem-adem saja, mereka masih berusaha untuk memperkuat pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara Nasdem sendiri yang kemarin sempat kebit-kebit karena menteri-menterinya di kabinet Jokowi akan dicopot, akhirnya Surya Paloh, ketua Nasdem, kayaknya dia berusaha membujuk agar Presiden Jokowi melunakkan niatnya agar tidak mencopot menteri-menteri mereka. Ya, seperti kita ketahui kalau Nasdem dicopot menterinya, dia ibaratnya sudah tidak punya gigi gitu kan. Ya dengan suara partainya yang kecil, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini dia bisa melakukan sesuatu karena mendudukan wakil-wakilnya di pemerintahan, yaitu sebagai menteri. Tapi apabila jabatan-jabatan politik itu sudah nggak ada, namanya tidak menggigit di mata masyarakat atau para pemilihnya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi setelah Surya Paloh kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi, sempat beredar spekulasi bahwa Nasdem akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Tapi di sisi lain ada suatu perubahan juga di mana kabarnya terbentuk juga koalisi perubahan yang dimotori juga oleh Nasdem.
ini masih menjadi simpang siur. Artinya belum ada kebulatan tekad atau satu kata antara Nasdem, Demokrat maupun PKS untuk membentuk sebuah koalisi perubahan. Karena ya masih bisa cair lah, jadi belum solid ya. Ya mengingat waktu ya juga masih cukup panjang, dan yang kedua adalah masalah lagi-lagi masalah pendanaan juga ya. Kalau mereka mengusung capres dan cawapres, artinya mereka juga harus siap dengan dana yang cukup besar. Karena untuk mengikuti kontestasi pilpres itu tidak murah. Nah, apalagi sekarang ini kondisi ekonomi global juga tidak begitu bagus. Nah, apabila mereka memaksakan diri, ya bisa jadi blunder ya. Kalau kita dari pengalaman Prabowo yang sudah beberapa kali ikut dalam pilpres dan selalu gagal, ya tidak terbayangkan berapa dana yang keluar untuk mendanai pencalonan Prabowo, baik semasa menjadi wakil Megawati maupun ketika 2 kali maju sebagai capres. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan juga. Yang kedua, sebenarnya siapa penyokong dari koalisi perubahan itu? Karena kalau kita perhatikan, tentunya masalah pendanaan untuk maju sebagai capres dan cawapres bukan sesuatu yang murah. Nah, ini pasti akan menjadi pertimbangan juga bagi partai-partai yang memotori koalisi perubahan. Karena kalau kita perhatikan, Nasdem sendiri yang saat ini masih tergabung dalam koalisi yang mendukung pemerintah juga terlihat belum begitu yakin dia akan mampu mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ya kalau sendiri pasti nggak bisa. Tapi dengan bergabungnya PKS dan Demokrat, ya mereka juga masih ragu apakah mereka juga mampu mensukseskan Anies sebagai presiden. Kalau kita perhatikan di sini ternyata semuanya masih menjadi wacana. Ya bisa iya, bisa enggak. Karena memang dalam politik kan sifatnya dinamis. Nah, kita lihat dinamika ini makin keras nanti menjelang penetapan capres dan cawapres pada bulan September nanti. Kita tunggu ujung dari nasib koalisi perubahan itu. Apakah mereka tetap akan mendukung Anies atau ada yang berkhianat bergabung dengan koalisi lain. Kita tunggu hasilnya.